Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Wijayanti, SSI MSI selaku dosen mata kuliah pengampu mata kuliah Kimia Bahan Pangan. Di sini saya Ismi Oktaviani dan rekan saya Putri Justisia Kamila akan mempresentasikan mengenai bahan pangan tambahan, yaitu bahan pengental. Oleh karena itu, mohon untuk ditonton. Stay tune. Apa itu pengental? Bahan pengental yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekantalan tertentu. Pengental, thickener adalah BTP untuk meningkatkan viskositas pangan. Pengental juga berfungsi untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air, menjadikan produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, dan mempunyai tekstur yang kompak. Baik, selanjutnya yaitu mengapa pengental digunakan. Penggunaan bahan pengental biasanya digunakan sebagai pengikat produk makanan untuk menstabilkan, memekakkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekantalan tertentu. Zat atau bahan pengemulsi, pemantapan, dan pengental ditambahkan untuk memperbaiki kehomogenan, stabilitas, dan badan dari berbagai jenis produk makanan. Adapun tujuan dari penambahan agen pengental yaitu bahan pengental makanan banyak digunakan untuk memodifikasi sifat rheologi dan tekstur serta untuk meningkatkan atribut kualitas, peningkatan kapasitas, pengikatan kelembatan, modifikasi struktural, dan perubahan sifat perilaku aliran adalah fungsi utama pengental makanan. Baik, selanjutnya itu adapun jenis-jenis dari pengental yaitu terbagi menjadi dua. Ada pengental alami dan pengental buatan. Pengental alami yaitu putih dan kuning telur, gelatin, tepung kanji, dan agar-agar. Sedangkan pengental buatan yaitu ada santan gam, ZOM Arab, CMC, klargenan, dan pektin. Selanjutnya itu ada contoh penggunaan pengental. Yang pertama itu ada gelatin. Gelatin itu digunakan dalam pembuatan yogurt dan keju. Lalu selanjutnya itu ada jaim, yaitu digunakan dalam pembuatan keju, yogurt, dan es krim. Selanjutnya itu ada pektin. Pektin itu digunakan dalam pembuatan sirup, jelly, yogurt, minuman hasil olahan susu, dan juga keju. Lalu selanjutnya itu ada CMC, yaitu digunakan dalam pembuatan kaldu, sarden, keju, dan es krim. Ada batas maksimum, jadi pengental juga sama kan termasuk bahan pangan tambahan, di mana bahan pangan tambahan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penggunaannya. Nah, batas maksimum bahan pangan tambahan ini diatur di Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang bahan pangan tambahan. Nah, intinya di pasal 1 itu dia menjelaskan bahwa jumlah maksimumnya itu miligram per kilogram berat badan, dan intinya itu penggunaan konsumsi tiap harinya itu tidak menimbulkan efek gitu loh, efek terhadap kesehatan. Jadi masih aman-aman aja gitu selama penggunaannya itu tidak banyak. Selanjutnya ini ada macam-macam pengental. Ini macam-macam pengentalnya ini sama, itu ada di Permenkes nomor 033 tahun 2012. Ini ada macam-macam pengental itu kayak natrium kalsium asetat gitu-gitu, ada gom juga. Nah, kenapa tadi ada peraturan batas maksimum mengenai penggunaan bahan pangan tambahan untuk pengental juga? Karena memang ketika penggunaan bahan pangan tambahan berupa pengental ini digunakan secara terus-menerus, itu pasti akan memberikan efek samping dengan jangka panjang. Itu bisa menyebabkan penyebab kanker, juga kerusakan ginjal, dan iritasi kulit. Yang sering terjadi itu adalah iritasi kulit. Kasus keracunan pangan olahan akibat BTP itu sangat rendah. Nah, dari kasus ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya keracunan makanan yang biasa terjadi di masyarakat itu sangat kecil kemungkinannya itu karena penyebab BTP kayak pemanis, pewarna, atau pengental, dan lain sebagainya. Karena itu kemungkinannya hanya 1%. Jadi kemungkinan terbesar penyebab keracunan itu hanya yaitu terjadi karena adanya mikroba. Nah, makanya si Winarno ini mengatakan bahwa masyarakat itu tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi BTP karena
tidak dilarang gitu loh. Maksudnya itu juga aman. Bahkan BTP itu dianjurkan karena akan meningkatkan daya simpan, kepraktisan, penyajian, selera tekstur, dan kenikmatan. Nah, namun ya, penggunaan BTP juga tentunya yang seperti tadi harus ada batas maksimumnya, yaitu penggunaan itu tidak boleh berlebihan karena memang sifatnya itu akan bersifat toksik terhadap hewan ataupun manusia. Oleh karena itu ditetapkanlah tadi batas maksimum di Permenkes nomor 033 tahun 2012 mengenai batas maksimum penggunaan BTP atau bahan pangan tambahan. Kesimpulan dari presentasi kami bahwa dapat disimpulkan bahwa pengental ini adalah makanan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, mengentalkan bahan pangan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Nah, contoh pengental itu ada gelatin, pektin, putih dan kuning telur, CMC, keragenan, dan lain-lain. Tentunya penggunaan bahan pengental juga harus ada batas maksimumnya agar tidak menimbulkan efek di jangka panjang maupun jangka pendek. Ini daftar pustaka yang kita gunakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau nanya mengenai bahan pangan untuk materi pengental, silakan beri pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.